Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Revi Aulia. Saya Rahim Putri Nasution. Saya Firla Fidona. Saya Rahim Fitri Ningsih. Dan saya Muhammad Septian. Cikidot. Pertama-tama kita klik variabel view, lalu kita buat nama variabelnya yaitu X dan Y. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0. Labelnya kita beri nama motivasi kerja dan kinerja karyawan. Lalu kita klik data view. Kita ambil data yang sudah kita buat tadi di Microsoft Excel. Lalu kita klik Analyze. Kita pilih Regression, kita klik Linear. Kita pindahkan Y ke Dependent dan X di Independent. Lalu pilih Plot. Klik Histogram. Ini untuk kita mengetahui kurvanya. Nah, ini dia hasil dari analisisnya. Dan ini adalah kurva histogramnya. Output SPSS dan penjelasannya. Output bagian pertama, variabel entered atau remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel motivasi kerja sebagai variabel independen dan kinerja karyawan sebagai variabel independen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua atau model summary. Tabel di atas menjelaskan besaran nilai kolerasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,807. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,052 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi kerja terhadap variabel terikat kinerja karyawan adalah sebesar 65,2%. Output bagian ketiga atau ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 18.710 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel motivasi kerja atau X terhadap variabel kinerja karyawan atau Y. Output bagian keempat atau koefisien diketahui nilai konstan A sebesar 7.508, sedang nilai motivasi kerja B atau koefisien regresi sebesar 0,720, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 7.508 ditambah 0,720 dikali X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan menjadi 1. Konstanta sebesar 7.508 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kinerja karyawan adalah sebesar 7.508. Yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,720 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai motivasi kerja, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,720. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja X berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan Y. Yang kedua, berdasarkan nilai T diketahui nilai T hitung sebesar 4.326 lebih kecil dari T tabel 2.228. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja X berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawannya.
Rumus T-tabel sama dengan buka kurung alfa per 2 banding N kurang K kurang 1 tutup kurung sama dengan 0,05 per 2 banding 12 kurang 1 kurang 1 sama dengan 0,025 banding 10. Jadi hasilnya 2228. Maka kita dapat gambar dari kurva uji regresi linear sederhana di mana T-tabelnya yaitu 2228, T hitungnya 4326. T-tabel terletak di antara frekuensi 0 sampai 1 di bagian kanan kurva dan T hitung terletak di frekuensi 1 sampai 2 di bagian kanan kurva. Di mana jika kurvanya terletak di bagian kanan, maka motivasi kinerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.